Perkenalkan, nama saya Yunita Febriana dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, saya di sini akan membuat tugas mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis IT. Kali ini kami akan membahas tentang diskusi. Apa itu diskusi? Diskusi adalah aktivitas yang umum dilakukan oleh forum baik formal maupun non-formal. Diskusi adalah proses penting dalam memahami sebuah topik. Tujuan penting diskusi adalah untuk memecahkan masalah. Melalui diskusi, seseorang bisa membongkar dan mencoba memahami sebuah masalah. Biasanya, dalam diskusi, orang bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Diskusi bisa dilakukan oleh dua orang atau lebih. Ada beberapa hal terkait tata cara menyampaikan pendapat dalam diskusi yang benar. Dengan penyampaian pendapat yang benar, maka pendapat bisa diterima dengan baik oleh seluruh anggota diskusi. Karena kesalahan dalam menyampaikan pendapat bisa berakibatkan fatal, bahkan bisa menyebabkan perpecahan. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap individu untuk memahami tata cara penyampaian pendapat yang tepat. Tujuannya sudah pasti untuk menghindari terjadinya perpecahan. Berikut ini adalah penjelasan terkait dengan cara menyampaikan pendapat dalam diskusi yang baik dan benar. 1. Pikiran dengan matang pendapat yang disampaikan. Sebelum menyampaikan pendapat, sebaiknya sudah memikirkan dulu apa tujuan dan isi dari pendapat. Apakah pendapat relevan dengan topik diskusi? Apakah pendapat bermanfaat bagi diskusi? Apakah pendapat memiliki ruang argumen yang kuat dan logis? Jangan sampaikan hanya mengeluarkan kata-kata tanpa makna atau bobot yang justru membuat diskusi menjadi tidak efektif. 2. Dasari pendapat dengan fakta. Untuk membuat pendapat lebih meyakinkan dan dapat diterima oleh orang lain, perlu menyertakan bukti-bukti yang mendukung argumen. Bukti-bukti tersebut bisa berupa fakta, data, statistik, hasil penelitian, dan lain sebagainya. 3. Sampaikan dengan sopan. Salah satu kunci dari diskusi yang baik adalah menghormati pendapat orang lain, meskipun berbeda atau bertentangan. Oleh karena itu, harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun saat menyampaikan pendapat. 4. Utamakan kepentingan umum. Dalam diskusi, tujuan utama adalah mencari solusi atau kesepakatan yang baik bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, harus bisa menyampaikan kepentingan pribadi atau kelompok. 5. Jangan memotong pendapat orang lain. Dalam diskusi, setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya secara bergantian. Jadi, harus menghargai hak tersebut dengan memberikan kesempatan dan ruang bagi orang lain untuk berbicara. Adapun manfaat yang dapat dirasakan dari berdiskusi, yaitu 1. Diskusi lebih banyak melatih berpikir secara logis atau dalam diskusi ada proses adu argumentasi. 2. Argumentasi yang dikemukakan mendapat penilaian dari anggota yang lain sehingga hal ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir dalam memecahkan suatu masalah. 3. Umpan balik dapat diterima secara langsung sehingga hal ini dapat memperbaiki secara berbicara, baik yang menyangkut faktor kebahasaan maupun faktor non-kebahasaan. 4. Peserta yang fasih dapat dirangsang secara aktif berbicara oleh moderator atau peserta yang lain. 5. Peserta diskusi turut memberikan saham, turut mempertimbangkan gagasan yang berbeda-beda, dan turut merumuskan persetujuan bersama tanpa nafsu untuk menang sendiri. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
dan terima kasih. Bye-bye.